1945, hari yang sangat bersejarah bagi rakyat Indonesia dan sebagai bentuk awal kebangkitan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan, juga sekaligus sebagai awalnya revolusi. Tapi tahukah kalian, ada beberapa fakta menarik kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, bendera pusaka merah putih ternyata dijahit dari kain spray yang diketahui bahwa Ibu Fatmawati sebenarnya telah menyiapkan sehari menjelang kemerdekaan. Tapi ukuran kainnya sangat kecil, yaitu hanya berukuran 50 cm. Karena waktu yang sangat mepet, beliau kemudian mencari kain di lemari dan menemukan spray putih, sementara kain merahnya didapat dari seorang penjual soto, pemuda yang bernama Lukas Castario. Yang kedua, tiang bendera terbuat dari bambu. Tiang bendera yang terbuat dari bambu yang kasar tersebut ditanam beberapa menit menjelang upacara dimulai. Beberapa sumber juga mengatakan katrol tiang bendera terbuat dari sebuah gelas bekas sahur Bapak Muhammad Hatta. Yang ketiga, naskah asli proklamasi itu ditemukan di tempat sampah. Ternyata naskah asli itu tidak pernah disimpan oleh pemerintah, bahkan yang menyimpannya dengan baik adalah BM Dia, seorang wartawan. Naskah tersebut disimpannya setelah beliau menemukan draft proklamasi itu di keranjang sampah di rumah Laksamana Maida. Yang keempat, suara proklamasi Bapak Soekarno ternyata hasil rekaman ulang. Selama ini banyak yang mengira kalau suara rekaman Bung Karno yang biasanya diputar di media-media atau di museum-museum bersejarah adalah suara aslinya. Padahal itu bukan suara asli beliau yang direkam langsung saat pembacaan naskah proklamasi pada 17 Agustus 1945, melainkan suara tersebut merupakan hasil rekaman ulang sekitar tahun 1950. Hal itu berdasarkan atas permintaan Jusuf Ronodiporo selaku pendiri RRI yang meminta Presiden Soekarno merekam kembali pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Yang kelima, ternyata pada saat memproklamasikan kemerdekaan, Bapak Soekarno itu sedang sakit atau sedang menderita gejala malaria tertiana, yang mana suhu badannya tinggi dan begitu sangat lelah. 2 jam menjelang proklamasi, beliau ditangani oleh sahabatnya yaitu Dr. Soeharto. Pada pukul 9 pagi, Bung Karno terbangun lalu bangkit dan segera berpakaian rapi, putih-putih dan langsung menemui sahabatnya Bung Hatta. Tepatan pukul 10 pagi, keduanya mulai memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari serambi rumahnya. Negatif film foto kemerdekaan disimpan di bawah pohon. Ketika proklamasi kemerdekaan sedang berjalan, seorang fotografer bernama Franz Mandor merekam detik-detik proklamasi tersebut. Lalu datanglah tentara Jepang yang ingin merampas foto penting yang telah diabadikan tersebut. Tapi pada saat ditanya, fotografer itu berbohong dan mengatakan telah menyerahkan kepada barisan pelopor atau sebuah gerakan perjuangan. Setelah mendengar jawaban dari fotografer, tentara Jepang pun marah besar dan kembali pergi dari hadapan Franz. Tapi sebenarnya yang terjadi, negatif film itu ditanam di bawah pohon di halaman kantor harian Asia Raja. Lalu Franz segera mengambil kembali negatif film itu untuk dicetak dan dipublikasikan secara luas. Terima kasih, Franz. Karena hal itulah yang membuat kita bisa menyaksikan dokumentasi proklamasi 17 Agustus tahun 1945 yang begitu bersejarah.